Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Dahsyat, luar biasa, yes. Apa kabarnya? Nah, 3 kata itu selalu harus kita ucapkan. Karena bersama Tuhan kita dahsyat, kita juga menjadi pribadi yang luar biasa, dan kita amini, yes. Nah Bapak Ibu, saat ini bulan yang unik, cukup unik bagi saya secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu juga merasakannya. Kita di tengah-tengah bulan puasa, bulan Ramadan bagi orang saudara kita. Bahkan nanti kenaikan Yesus Kristus pun kita barengan dengan mereka. Jadi bulan yang unik, bulan yang cukup menarik juga. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan yang mendasari firman Tuhan secara pribadi bagi saya. Bolehkah orang Kristen, kita orang percaya, orang Kristen berpuasa? Bolehkah kita berpuasa? Nah, pertanyaan ini secara pribadi mendorong saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun bagi saya secara pribadi juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini kurang tepat. Karena kalau cuman dipertanyakan boleh atau tidak boleh, tentu jawabannya simple, boleh. Siapa yang melarang? Berpuasa, bolehkah kita berpuasa? Boleh. Maka pertanyaan yang jauh lebih penting daripada itu semua, di atas dari boleh atau tidak boleh, adalah untuk apa kita berpuasa. Untuk apa orang Kristen berpuasa? Itu yang harus kita cari bersama-sama, kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, mari kita pelajari terlebih dahulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti puasa baik secara umum maupun secara alkitabiah. Yang pertama, puasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam KBBI, puasa itu menghindari makan, minum dan sebagainya dengan sengaja. Dan kegiatan itu berkaitan dengan agama. Itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi menahan makan, minum dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya sebatas makan dan minum ya, berdasarkan bahasa Indonesia. Lalu berdasarkan bahasa Arab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puasa itu saum atau siam, yang berarti menjauhkan diri dari sesuatu atau menahan diri atau mencegah diri dari sesuatu. Jadi berdasarkan 2 kata ini kita bisa pahami bahwa puasa sebetulnya dari segi bahasa pun tidak dibatasi soal makan dan minum. Bukan sebatas berarti menahan makan dan minum, bukan sebatas itu. Padahal ini yang mengatakan baru bahasa Indonesia dan bahasa Arab saja. Gimana dengan Alkitab? Maka kita pelajari bersama. Inti dan maksud tujuan dari puasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah pengekangan diri dari sebuah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi mengekang diri, menahan diri, ada tujuan yang akan dicapai. Itu berpuasa. Oleh karenanya puasa dapat didefinisikan sebagai usaha pengekangan diri, penahanan diri dari sebuah keinginan diri juga yang dilarang untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, tradisi-tradisi Kristen sudah melakukan hal itu. Di awal-awal Kristen Ortodoks, puasa bukan bertujuan untuk menderita. Puasa bukan tujuan untuk menyiksa diri, melainkan untuk menjaga diri sendiri dari segala bentuk ketamakan, perkataan dan perbuatan buruk. Tujuannya orang-orang Kristen Ortodoks berpuasa itu seperti itu. Serta pemikiran, keserakahan juga, kerakusan juga. Puasa ini diiringi juga dengan bentuk kebajikan atau kebaikan-kebaikan lainnya, seperti berdoa. Bagi Kristen Ortodok, puasa tanpa doa, puasa tanpa melakukan kebajikan, maka puasanya sia-sia.
Tidak ada yang berguna puasa jika harus menyiksa diri, jika harus tidak berdoa. Lalu bagi Katolik Roma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puasa itu biasanya dilakukan dengan makan kenyang satu kali dalam sehari dalam waktu 24 jam. Wajib dilakukan hari Rabu Abu dan Jumat Agung, itu yang wajib bagi Katolik Roma. Masing-masing uskup mengatur rincian ketentuan atas hal tersebut disesuaikan dengan keadaan di keuskupannya. Bagi Katolik Roma juga minum air tidak termasuk puasa. Jadi minum air boleh. Namun saat sekarang ini lebih ditekankan makan kenyang satu kali sehari, menahan hal-hal dari keinginan dunia dan keinginan daging, seperti tidak makan, minum, termasuk menahan nafsu, sikap, dan juga hal-hal lain yang paling disukai. Berdasarkan tradisi ini, berdasarkan definisi tadi, kita pahami bahwa puasa tidak sebatas makan minum, tapi jauh lebih di dalamnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menahan nafsu diri, mengekang diri. Kalau berbicara tentang nafsu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan hanya berpikiran nafsu makan saja, jangan hanya berpikiran nafsu seksual saja, melainkan nafsu yang lebih luas, termasuk nafsu untuk naik jabatan, nafsu untuk mencari uang, nafsu untuk menyenangkan kedagingan, dan hal-hal lain. Semuanya itu termasuk nafsu. Dan ketika puasa, tujuannya adalah menahan hal itu semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nafsu-nafsu itu ditahan semuanya. Nah, dalam perjanjian lama, kata puasa sendiri baru pertama kali muncul di dalam kitab Imamat 16 ayat 29. Mari kita baca. Imamat pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-29. Imamat yang ke-16 pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-29. Saya bacakan untuk kita semua. Imamat 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Ini puasa pertama kali, ketentuan puasa dalam perjanjian lama. Nah, di dalam konteks ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puasa adalah kegiatan atau kegiatan perayaan hari raya pendamaian, yaitu pada bulan yang ke-7 pada tanggal yang ke-10. Berdasarkan beberapa tafsiran yang saya baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal ini, tanggal 10 bulan 7 ini merupakan hari di mana Musa turun dari Gunung Sinai membawa loh-loh batu yang sudah diperbaharui. Jadi untuk pertama kali Musa naik, terus Israel menyembah berhala, terus Musa turun, marah, loh batunya dibanting, terbelah, terus naik lagi, diperbaharui loh batunya ini, terus turun. Nah, itulah tanggal yang ke-10 bulan yang ke-7. Artinya di tanggal itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maknanya Allah mau menunjukkan bahwa Allah telah menjalin perdamaian atas umat Israel, atas dosa-dosa bangsa Israel yang sudah mereka lakukan di hadapan Allah. Allah sudah berdamai atas orang Israel. Untuk itulah, untuk memperingati hal itu, orang Israel harus berpuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari itu siapapun wajib berpuasa, baik orang Israel maupun orang asing yang bersama-sama dengan bangsa Israel. Bahkan di Imamat 23 ayat yang ke-29, Imamat 23 ayat yang ke-29 saya bacakan untuk kita semua.
Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Puasa saat itu zaman perjanjian lama adalah hal yang wajib. Karena untuk merayakan hari raya pendamaian itu, untuk mengingat bahwa Allah sudah menjalin perdamaian dengan orang Israel. Kalau ada yang tidak berpuasa, maka harus dibinasakan. Itu dalam perjanjian lama. Maka selanjutnya kita akan banyak membuka ayat, beberapa hal tentang puasa. Kita akan pelajari bersama apa sebenarnya tujuan mereka berpuasa dalam perjanjian lama, khususnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Bilangan 30 ayat 13. Boleh salah seorang membacakannya? Bilangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-13. Nah, puasa pada konteks bilangan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap nazar atau setiap janji itu berdasarkan ayat yang sudah dibacakan, maka kita dapat pahami bahwa tujuan puasa adalah untuk menguatkan nazar, untuk menguatkan janji. Jadi ketika orang ada janji, ada nazar, maka dikuatkan dengan berpuasa. Itu pada bilangan. Yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ayat 26. Boleh salah seorang juga membacakannya? Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-26. Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Kemudian pergilah semua orang Israel dan seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu Israel menangis, Israel berduka di hadapan Tuhan, disertai dengan berpuasa. Kenapa Israel berduka? Karena mereka akan menyerang, menghabisi saudara sendiri, suku Benyamin. Karena memang zaman itu memang suku Benyamin agak melenceng, makanya harus dihabisi. Intinya mereka berduka karena harus melawan saudaranya sendiri, sehingga mereka menangis disertai dengan puasa. Ayat yang kita baca. Jadi puasa karena berduka cita. Tujuannya itu. Yang pertama kita bisa lihat karena wajib dari imamat tadi. Yang kedua karena untuk menguatkan sebuah nazar atau janji. Yang ketiga ini adalah ketika berduka cita orang berpuasa. Lalu yang selanjutnya 1 Samuel 7 ayat yang ke-6. Boleh dibacakan. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka mengambil air dan menyerahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel dan Mizpah. Nah, kami telah berdosa kepada Tuhan, makanya mereka berpuasa. Di ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel berpuasa karena menyadari bahwa dirinya telah berdosa di hadapan Tuhan. Makanya mereka memohon ampun kepada Tuhan untuk menguatkan penyesalannya, permohonan ampunnya. Maka bangsa Israel berpuasa. Lalu satu lagi, 1 Samuel 31 ayat 13. 1 Samuel 31 ayat yang ke-13. 1
1 Samuel pasal yang ke-31 ayat yang ke-13. 1 Samuel pasal 31 ayat 13. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu memotongnya, dibawa ke pohon tamariska di Yezreel. Sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Nah, sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya setelah mengambil tulang-tulang dan menguburkannya. Tulang-tulang siapa? Tulang-tulang Saul. Jadi bangsa Israel berduka karena kematian Saul. Bangsa Israel berduka karena tulang-tulangnya dipindahkan. Oleh sebab itu mereka berpuasa. Jadi tujuannya atau alasannya mereka berpuasa jelas karena duka cita. Bangsa Yahudi, kita ketahui bersama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua orang Yahudi ketika ada duka cita pasti berdoa berpuasa karena berduka, bersedih. Nah, ayat-ayat di atas tadi yang sudah kita baca hanya sebagian kecil. Beberapa contoh saja, masih banyak di ayat perjanjian lama. Seperti 2 Samuel 1 ayat 12, 2 Samuel 12 ayat 22, 1 Raja-Raja 21 ayat 27, 2 Tawarik 20 ayat 3 dan seterusnya. Banyak ayat yang menunjukkan puasa. Bahkan Mazmur pun ada. Dan semua puasa yang mereka lakukan semuanya punya alasan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Punya alasan, punya sebab dan punya tujuan. Dan pada dasarnya tujuan mereka adalah meminta belas kasihan Tuhan. Tujuan berpuasa adalah meminta belas kasihan Tuhan. Meminta belas kasihan Tuhan di sini bukan hanya ketika mereka menderita terus supaya dilepaskan dari penderitaan. Tidak. Melainkan meminta belas kasihan Tuhan juga termasuk di dalamnya memohon ampunan kepada Tuhan. Jadi konteks puasa dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah ketika seseorang berduka cita, baru ditinggal mati seseorang, keluarganya, orang-orang terdekatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika mereka berbuat dosa, maka mereka berpuasa. Dan yang ketiga, ketika mereka sungguh-sungguh memerlukan sesuatu seperti nazar tadi dan janji. Artinya ada yang mau diminta atau ada yang mau dilakukan. Ketika sungguh-sungguh rindu akan hal itu, maka dikuatkan oleh puasa. Itu pada perjanjian lama. Intinya konsep puasa dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semata-mata bukan hanya berdoa atau menahan nafsu, menahan makan, melainkan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berharap sepenuhnya doa-doa yang dinaikkan pada zaman itu didengar, dijawab Tuhan, baik doa permohonan, pergumulan atau permintaan segala sesuatu maupun doa permohonan ampunan kepada Tuhan. Jadi supaya Tuhan mendengar dan menjawab permohonan itu, dikuatkan dengan berpuasa. Itu dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu dalam perjanjian baru, kita berpindah pada perjanjian baru. Kita lihat puasa dalam perjanjian baru. Yang pertama jelas puasanya Yesus. Matius 4 ayat 2, boleh dibacakan? Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Kalau kita lihat tidak ada penjelasan penyebabnya di sana. Tapi kalau kita teliti, maka kita tahu bahwa untuk apa Yesus berpuasa bahkan sampai 40 hari 40 malam. Nah, saya sudah singgung di terakhir saya khotbah, makna angka 40 ini adalah perubahan transisi dari masa kelam ke masa yang baru. Dari Yesus yang bukan siapa-siapa dalam tanda petik, hanya seorang anak tukang kayu, akan masuk pada masa di mana Yesus diagung-agungkan sebagai pelayan. Maka masa itu diisi dengan berpuasa. Simpelnya seperti itu. Maka puasanya yang Yesus lakukan
ia lakukan berpuasa? Karena untuk mempersiapkan dirinya sebelum pelayanan. Bisa dikatakan bahwa Yesus berpuasa untuk merendahkan dirinya, untuk memohon kekuatan daripada Allah agar pelayanannya yang akan ia lakukan bisa terlaksana. Makanya tidak heran Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus menjadi pribadi yang luar biasa yang dapat melakukan mujizat. Kalau secara manusiawi, salah satu penyebabnya karena dia berpuasa. Kalau dari sudut pandang Allah, karena memang ia Allah, betul. Tapi dari sudut pandang manusiawi tidak bisa dilepaskan dari puasa yang dilakukan Yesus. Kalau saja Yesus tidak berpuasa saat itu, maka besar kemungkinan ia tidak memperoleh kekuatan. Karena tujuan berpuasa adalah merendahkan diri, memohon, meminta kekuatan kepada Allah. Maka sungguh-sungguh Yesus menjadi sosok pribadi yang begitu luar biasa karena berpuasa. Nah, lalu yang kedua, Matius 9 ayat 14 dan 15. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 dan 15. Boleh salah seorang membacakannya. Kemudian datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat kedua laki-laki berduka cita selama pemuda itu bersama-sama mereka? Tapi waktunya akan datang, pemuda itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lagi-lagi orang Yahudi, orang Farisi ini adalah orang-orang Yahudi yang memegang ketetapan Tuhan. Makanya mereka melakukan tradisi puasa, orang-orang Farisi. Sehingga ketika murid-murid Yesus dan Yesus tidak berpuasa, orang Farisi bertanya, "Kami berpuasa kok, kalian enggak?" Gitu simpelnya. Bahasa sehari-harinya gitu. "Kami orang Yahudi berpuasa loh, kok murid-muridmu enggak?" Gitu. Orang Farisi mempertanyakan hal itu. Lalu Yesus menjawab, ketika mempelai laki-laki berduka cita, sahabat-sahabat mempelai berduka cita, dapatkah mereka berduka cita ketika mempelai laki-laki itu bersama-sama dengan mereka? Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus mau mematahkan puasa tradisi. Yesus mau mematahkan puasa-puasa rutinitas. Memang itu ketetapan Tuhan, ketetapan Allah di dalam imamat tadi untuk selama-lamanya, berlaku untuk selama-lamanya. Benar, tapi kalau tidak diketahui tujuannya, maka itu harus dipatahkan. Ketetapan itu wajib, benar, tapi apa tujuannya? Apakah hanya rutinitas? Sama seperti kita ibadah sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari Minggu wajib ibadah, wajib. Hari Rabu wajib kaum pria, hari Kamis wajib kaum wanita. Semuanya datang. Tapi alasannya kenapa datang? Apakah hanya karena wajib? Apakah sungguh-sungguh ada kerinduan? Demikianlah Yesus menjawab orang-orang Farisi itu. Untuk apa berpuasa kalau saya bersama-sama dengan mereka? Jadi yang mau ditekankan Yesus adalah alasan berpuasanya, bukan rutinitas puasanya. Kita boleh puasa, kita boleh melakukan kegiatan puasa, tapi apa alasannya? Kalau tidak ada alasan, hanya ikut-ikutan, hanya rutinitas semata, mending tidak usah, gitu. Kurang lebih bahasa simpelnya. Yesus mau menekankan bahwa ketika ada saya, ketika tidak ada alasan untuk berpuasa, dalam konteks ini, kalau tidak ada kedukaan, kalau tidak sedang berduka cita, maka untuk apa puasa? Nah, itu yang mau ditekankan Yesus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang selanjutnya Matius 17 ayat 21. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-21. Matius 17 ayat 21. Di sini tidak dapat diusir kecuali dengan
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, konteks saat itu Yesus dan murid-muridnya mengusir roh jahat. Murid-muridnya ketika mengusir ada satu roh yang tidak dapat keluar, dan Yesus memberi penekanan bahwa jenis roh itu, roh jahat itu tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Lagi-lagi kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puasa ada tujuannya, yaitu untuk pelayanan pelepasan roh. Dan sudah saya singgung tadi, di perjanjian lama adalah untuk merendahkan diri, menyatakan bahwa Allah lebih berkuasa. Maka ketika berdoa untuk pelayanan, maka harapannya bukan kita yang besar, tapi Allah yang besar. Di dalam Matius 17 ayat 21 ini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya hanya Allah saja yang dapat mengusir. Ketika kita berpuasa, kita nyatakan bahwa Allah lebih berkuasa di atas segala manapun, bahkan kekuatan kita secara pribadi. Karena kita sedang merendahkan diri, menundukkan diri, mengekang diri di hadapan Allah. Yang selanjutnya Lukas 2 ayat 37. Lukas pasal yang kedua ayat 37. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-37. Dan sekarang dia janda dan berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, ada seorang nabi perempuan, Nabiyah biasanya disebut. Puasa karena keputusan pribadinya untuk melayani Allah. Ini keputusan pribadi. Tapi tetap intinya puasa ada alasannya yang mendorong. Yang selanjutnya Lukas 18 ayat 12. Lukas pasal yang ke-12 ayat 18 ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Lukas pasal yang 18 ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku. Konteks saat itu percakapan Yesus dengan orang Yahudi juga. Orang yang mau ikut dengan Yesus. Lagi-lagi orang Yahudi melakukan tradisi puasa. Dia menyatakan, aku sudah berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10. Nah, kalau kita lihat, artinya ternyata ada juga puasa dengan motivasi yang salah, hanya sebagai rutinitas, tapi tanpa ada alasan. Kenapa mereka berpuasa? Ya karena rutin aja, kegiatan rutin sehari-hari. Seperti biasanya kita sering dengar puasa Senin Kemis, ya kan? Kenapa puasa Senin Kemis? Ya rutin aja, nggak apa-apa. Nah, hal itu juga disalahkan oleh Yesus, karena hanya ikut-ikutan, hanya rutinitas saja, tak ada alasan untuk berpuasa. Maka untuk apa? Dan dalam perjanjian baru juga masih ada beberapa ayat lagi yang tidak perlu kita baca. Namun saya sebutkan Kisah 13 ayat 23 dan ayat 4 pasal yang ke-14 ayat 23. Di situ menunjukkan bahwa puasa dilakukan sebagai sikap awal sebelum memulai pelayanan. Jadi sebelum memulai pelayanan diawali dengan puasa, sama seperti Yesus, beda waktu saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita lihat dari perjanjian lama hingga sampai perjanjian baru, maka kita dapat pahami, kita dapat mengerti bahwa tidak ada suatu ikatan yang wajib dalam berpuasa. Tidak ada hal yang wajib untuk kamu harus berpuasa dalam Kristen, ya. Tidak ada aturan yang wajib bahwa orang Kristen harus berpuasa selain dari imamat tadi. Itu pun dilakukan karena kesadaran bangsa Israel karena telah berdamai dengan Allah. Ketika orang-orang melakukan tradisi yang wajib itu, Yesus pun menentang hal itu. Artinya puasa bukan lagi suatu hal yang mengikat, bukan lagi suatu keterikatan, suatu aturan yang wajib yang orang Kristen harus lakukan. Tidak. Puasa hanya sebuah tindakan kesadaran seseorang dalam merendahkan dirinya di hadapan Allah.
Puasa tidak ada paksaan. Bahkan dalam Lukas 18 ayat 12 tadi, Yesus jelas menentang orang yang melakukan rutinitas puasa tanpa ada alasan. Yesus justru tidak berkenan atas puasa-puasa yang rutin. Maka puasa bukanlah suatu hal yang wajib bagi kita pun. Puasa merupakan kerinduan pribadi kita, dorongan pribadi kita, berkaitan relasi kita dengan Allah. Nah, kita sedikit mundur di Perjanjian Lama, kita akan kupas ini tentang puasa. Yesaya 58. Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya pasal yang ke-58, satu perikop itu. Kita akan baca bergantian secara responsoria. Yesaya pasal yang ke-58, Yesaya pasal 58. Satu perikop kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, demikian seterusnya sampai habis. Yesaya pasal yang ke-58, Yesaya pasal 58, satu perikop habis kita baca bergantian. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berdapat dan berkelahi, serta mengukur dengan tinju dan biasa dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan dengar di tempat ini. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang dikehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu keimanan dan melepaskan lagu-lagu, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan memantapkan setiaku. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itu engkau akan berengkak seperti fajar, dan engkau akan berdiri dengan sedar. Kebenaran yang tidak bisa dilupakan, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak meminta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau tidak akan mendapatkan apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang bertindas, maka kamu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan menumbuhkan yang sudah berharap dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang
Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh jelas dalam Yesaya 58. Orang-orang Israel mempertanyakan kalimat yang penting. Kami sudah berpuasa, tapi kenapa engkau tidak mendengarnya? Kami sudah berpuasa, kenapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Artinya secara alasan, secara motivasi atau tujuan dari berpuasa, bangsa Israel sudah benar. Hanya saja tetap ada yang salah dalam pelaksanaannya. Maka di Yesaya 58 ini, puasa yang salah adalah masih tetap mengurus urusannya sendiri, urusanmu, kata ayat 3b, bagian yang B. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Puasa yang masih memikirkan urusan diri sendiri, maka jelas itu puasa yang salah. Yang benar yang bagaimana? Memikirkan pikiran yang di atas. Sungguh-sungguh berdiam diri di hadapan Allah. Seperti yang kita sudah bahas tadi, puasa adalah kegiatan atau sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, tetapi kita masih sibuk dengan urusan kita sendiri, maka puasa kita sia-sia. Puasa kita salah. Yang kedua, puasa yang salah, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Bagian yang akhir, ayat yang ketiga. Artinya puasa yang masih menindas sesamanya, puasa yang tidak menunjukkan kasih terhadap sesamanya, itu juga termasuk puasa yang salah, puasa yang sia-sia. Maka yang benar yang bagaimana? Mengasihi sesama dengan tulus. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang seberang biasa puasa lebih milih tidur supaya cepat berbukanya. Lebih milih tidak usah bertemu orang supaya bisa menahan emosi. Lebih memilih untuk benar-benar tidur saja. Bahkan ada yang mengatakan tidur itu ibadah. Tujuannya supaya ya tidak banyak bertemu orang, tidak mungkin tidak tergoda ketika orang makan, tidak menjadi bangkit amarahnya ketika orang menjengkelkan. Namun yang menarik di sini di kitab kita jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua itu harus tetap dilakukan. Kegiatan aktivitas itu harus tetap dilakukan, tapi tidak ada yang namanya mendesak semua buruh. Tidak ada yang namanya saling membenci, tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada emosi. Semuanya berjalan dengan baik meskipun berpuasa. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun puasa dalam perjanjian lama adalah kegiatan tidak melakukan apapun, baik makan, minum maupun aktivitas, kebanyakan seperti itu. Namun diwajari ketika orang beraktivitas, silahkan. Hanya saja tetap menunjukkan bahwa ia mengasihi. Yang ketiga, puasa yang salah, berpuasa sambil berbantahan, berkelahi serta memukul. Ini masih kaitannya dengan sesama dan juga diri sendiri. Maka puasa yang benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah dapat mengontrol emosi dalam diri sendiri. Percuma kita puasa kalau emosi kita tidak terkontrol. Percuma kita berpuasa kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, tindakan berdiam diri dan merendahkan diri di hadapan Allah, inilah yang dimaksud puasa. Jadi ketika orang berdiam diri, merendahkan diri di hadapan Allah, maka seharusnya tidak melakukan aktivitas. Kalaupun harus melakukan aktivitas, maka harus menunjukkan kasih. Jadi kalau berbicara tentang puasa, maka kita harus pahami bahwa puasa bukan soal makan minum. Puasa adalah benar-benar berdiam diri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam Yesaya 58 ini juga dijelaskan bagaimana seharusnya berpuasa atau puasa yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, puasa yang membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, ayat yang ke-6 itu. Jadi ketika kita berpuasa, tujuan kita berpuasa adalah mengevaluasi diri, membereskan hidup kita sendiri, membersihkan diri kita sendiri. Ayat yang ke-6 jelas.
Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Artinya ketika kita berpuasa, mari kita bereskan hidup kita sendiri. Mari kita mengevaluasi diri kita sendiri. Seberapa kotornya kita, seberapa bersihnya kita, itu kita evaluasi. Jika masih ada kuk, masih ada belenggu-belenggu dosa, itu yang harus kita bereskan ketika kita berpuasa. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, ini merupakan kesimpulan dari puasa yang dikehendaki Allah dari berbagai ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu mengasihi manusia, atau bahasa kerennya memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Kita dapat lihat di konteks Yesaya 58 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa puasa yang berkenan di hadapan Allah adalah puasa yang mampu memanusiakan manusia. Artinya mampu untuk mengasihi sesama manusia, juga mengasihi diri sendiri. Kita juga manusia, jadi kita perlu diperlakukan sebagai manusia. Demikian juga sesama kita manusia, kita perlakukan juga layaknya manusia. Kita mengaku bahwa kita mengasihi sesama, tapi sering sekali mengkotak-kotakkan sesama. Dalam konteks Yesaya, oh itu hamba, berarti bisa ditindas. Oh itu orang di luar Israel, oh berarti bisa ditindas. Bangsa Yahudi atau orang-orang saat itu masih mengkotak-kotakkan hal itu. Dan Allah menolak hal itu. Percuma puasa kalau masih mengkotak-kotakkan sesama manusia. Maka harus mengasihi semuanya dengan tulus. Demikian kita. Percuma kita berdoa, apalagi berpuasa, kalau kita masih mengkotak-kotakkan sesama kita. Oh kita mau bantu kalau dia beribadah di gereja ini, atau kita iming-iming, mari ibadah bu, nanti saya kasih. Jadi kebaikan kita ada syaratnya. Kita kotak-kotakan. Oh kalau nggak ada ibadah, kalau nggak beribadah di sini, nggak usah dibantu. Atau mungkin kalau beda gereja nggak usah dibantu. Atau bahkan kalau beda agama nggak usah dibantu. Padahal itu sama saja bohong. Allah tidak menghendaki demikian. Ketika berbicara sesama manusia, maka semuanya, bukan hanya berlaku kepada orang Kristen. Orang Islam pun kita bisa bantu. Artinya kita tetap bersatu dalam kemanusiaan. Makanya ketika berpuasa kita harus tetap mengasihi manusia, mengasihi sesama kita. Prinsipnya adalah kita membereskan diri kita, lalu kita tetap mengasihi sesama manusia. Matius 6 ayat 16 hingga 18, dalam perjanjian baru juga kita mau bahas sedikit tentang puasa. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 hingga 18. Ini hal tentang berpuasa, saya bacakan untuk kita semua. Hal berpuasa, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, serupa atau bahkan sama dengan perjanjian lama. Ketika Yesaya berbicara tentang puasa adalah kehidupan pribadi dengan Allah, membereskan diri di hadapan Allah, maka Matius pun berbicara dengan demikian. Ketika berpuasa itu adalah Bapa di surga, relasi kita dengan Bapa di surga. Maka kehidupan pribadi kita dengan Allah, itu puasa yang pertama. Antara perjanjian baru dan perjanjian lama sama-sama erat kaitannya. Puasa itu kehidupan pribadi kita dengan Allah. Yang kedua, dalam Matius juga disampaikan bahwa jangan terlihat kalau kita sedang berpuasa.
oleh sesama kita seperti orang munafik. Artinya ada orang-orang yang mau menunjukkan bahwa saya sedang berpuasa, saya sedang saleh hidupnya. Makanya memasang muka muram supaya kelihatan berpuasa, supaya mungkin dapat pujian, "Wih, kamu berpuasa," dan lain-lainnya. Justru dalam perjanjian baru tidak demikian, melainkan harus cuci muka, kelihatan segar. Artinya ketika orang lain melihat kita walaupun sedang berpuasa, orang lain menjadi bahagia karena kita memasang muka yang segar. Ini erat kaitannya dengan sesama. Dalam perjanjian lama harus mengasihi sesama. Dalam perjanjian baru walaupun tidak dijelaskan secara spesifik, tapi prinsipnya sama. Berpuasa juga tentang kita, relasi kita dengan sesama kita. Artinya ketika berpuasa, marilah kita bereskan hidup kita di hadapan Allah, tapi juga kita bereskan kehidupan kita kepada sesama kita. Kita harus tetap menjadi berkat untuk sesama kita meskipun sedang berpuasa. Nah, jika kita sudah melihat banyak hal dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, juga arti puasa secara umum, maka pertanyaan yang awal tadi, untuk apakah kita berpuasa? Maka jawabannya adalah yang pertama, untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah berkenan di hadapan Allah? Itu tujuan utama berpuasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puasa bukan hanya soal menahan nafsu makan, minum, atau nafsu-nafsu yang lain, melainkan sungguh-sungguh harus kita bereskan hidup kita, bersih-bersih diri. Secara khusus, apakah nafsu-nafsu dunia, nafsu-nafsu kedagingan, keinginan daging ini masih ada dalam diri kita? Maka dengan puasalah kita saatnya beres-beres, bongkar semuanya. Itu tujuan utama puasa orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kerendahan diri di hadapan Allah, maka secara otomatis kita menyatakan bahwa Allah yang berkuasa. Kita tinggikan Allah, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Maka ketika kita berpuasa dengan doa permohonan itu menjadi kuat karena kita nyatakan Allah lebih berkuasa di atas segalanya. Ibaratnya kita mau memohon sesuatu, baik mau permohonan ampun maupun permohonan pergumulan kita, kalau kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa Allah berkuasa, Allah berkuasa, Allah lebih besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka harus kita sertai dengan puasa sehingga doa kita lebih kuat. Itu yang kedua, ada tujuannya. Dan yang ketiga, puasa adalah cara kita untuk mengasihi sesama kita dengan tulus. Puasa itu adalah kegiatan merendahkan diri, sungguh-sungguh mengosongkan diri ibaratnya. Artinya kita tidak mampu untuk apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Dan ketika hal inilah kita lakukan, maka kita bisa menunjukkan seberapa tulus kita mengasihi sesama kita. Ibaratnya kita ketika sedang punya banyak hal di dalam kelimpahan, kita sangat mudah menolong sesama, kita sangat mudah mengasihi sesama. Tapi ketika kita berpuasa, ibaratnya kita tidak punya segalanya. Apakah kita masih mampu mengasihi sesama kita? Nah, tujuan berpuasa adalah untuk mengasihi sesama secara tulus. Baik itu memberikan pertolongan, baik itu memberikan nasihat, baik itu menegur, ataupun bahkan membantu, memberi. Maka gambaran bahwa kita sedang dalam keadaan tidak punya itu, tapi tetap bisa menjadi berkat untuk sesama manusia. 3 hal ini tujuan berpuasa. Dan pertanyaan terakhir, kapankah kita harus berpuasa dan berapa lama kita harus berpuasa? Berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, banyak hal ayat yang sudah kita baca. Maka puasa bukanlah suatu kewajiban. Puasa bukan lagi rutinitas. Puasa adalah kesadaran pribadi kita. Jadi kapan kita harus berpuasa yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kalau kita rasa, saya harus membereskan diri di hadapan Allah, maka puasalah.
oh saya mau lebih dekat dengan Allah, maka berpuasalah. Untuk kapannya tidak wajib. Makanya Bapak Ibu, secara jujur saya Sabtu jarang sekali berpuasa. Karena saya rasa sia-sia saya puasa ketika saya hanya melakukan rutinitas. Namun ketika saya benar-benar rindu, maka saya akan berpuasa. Saya tidak menentukan harinya, bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu. Namun intinya ketika saya benar-benar rindu, saya benar-benar sadar saya harus berpuasa, maka saya berpuasa. Saya tidak mau ikut-ikutan meskipun terjadwal doa puasa. Tapi sering juga saya tidak berpuasa. Karena saya sadari ketika saya melakukan puasa dengan rutinitas, maka puasa saya sia-sia. Untuk apa saya menyiksa diri tadi? Dikatakan Alkitab pun demikian. Puasa bukanlah kegiatan menyiksa diri. Maka ketika kita tidak sedang rindu puasa, kita hanya ikut-ikutan atau melakukan rutinitas, maka sama saja dengan hal itu. Puasa hanya menyiksa diri. Secara umum kita perlu ketahui bersama, puasa juga dapat mendatangkan kesehatan. Secara medis diteliti, puasa juga dapat mendatangkan kesehatan. Tapi kalau kita sedang tidak ingin berpuasa, ketika kita tidak sadar, maka puasa itu menyiksa diri kita. Dan untuk apa kita lakukan hal itu? Puasa yang harusnya mendatangkan kesehatan, justru kita mendatangkan penyakit. Maka tidak perlu kita lakukan hal itu. Maka puasa harus sungguh-sungguh keinginan pribadi kita. Baik ketika kita membereskan diri kita di hadapan Allah, baik untuk menguatkan doa-doa permohonan kita. Yang kedua, lamanya puasa tidaklah ditentukan. Kalau dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, banyak variasi puasa. Ada yang 1 hari full, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari tadi. Bahkan ada yang 40 hari 40 malam Yesus. Ada yang dari pagi atau dari kejadian duka cita sampai matahari terbenam. Jadi hanya beberapa jam saja. Maka berapa lama kita harus berpuasa tidak ditentukan. Mau kita bilang puasa 1 jam pun itu termasuk puasa hitungannya. Kalau benar-benar kerinduan 1 jam, oh saya mau puasa 1 jam. Puasa makan, minum, puasa aktivitas kita gunakan untuk doa-doa, itu termasuk puasa. Dan itu pun dinilai oleh Allah. Jadi berbicara tentang puasa bukan hanya berbicara tentang lamanya, oh harus dari matahari belum terbit sampai matahari terbenam. Tidak. Bahkan kalau mau seperti Yesus 40 hari 40 malam, tapi apakah kita kuat? Kan gitu. Kita mati duluan malah kalau 40 hari 40 malam. Ada seorang hamba Tuhan di luar negeri yang mencoba puasa Yesus. Bukannya seperti Yesus, malah mendekatkan diri kepada Yesus. Pulang ke rumah Bapa yang di surga. Artinya Bapak Ibu, kapankah atau berapa lama kita harus puasa? Tidak ditentukan. Dalam Alkitab tidak ada aturan yang terikat. Oh puasa harus sehari, puasa harus 2 hari, sebulan. Terserah kerinduan pribadi kita. Karena berbicara tentang puasa adalah relasi kita dengan Bapa kita di surga. Maka puasalah ketika kita ingin puasa. Puasalah karena jiwa kita rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Puasalah ketika kita ingin memperbaiki kehidupan kita secara pribadi. Puasalah ketika kita ingin memperkuat doa-doa kita, doa permohonan kita. Jangan puasa kalau kita tidak tahu apa tujuan kita berpuasa. Jangan puasa ketika kita hanya ikut-ikutan, karena itu percuma. Dalam hal ini ada baiknya kita gunakan prinsip Cina, time is money. Jadi kita pergunakan waktu yang ada. Kita pergunakan waktu yang ada. Kalau waktu itu ibaratnya dapat menghasilkan uang, maka kita gunakan hal itu. Kalau puasa itu dapat menghasilkan sesuatu, maka kita harus berpuasa. Tapi kalau tidak menghasilkan sesuatu, untuk apa kita puasa? Mending melakukan hal sesuatu yang menghasilkan. Ayat terakhir untuk kita semua, 1 Korintus 10 ayat yang ke-23.
1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus ayat pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Puasa boleh, berguna, tanyakan lagi. Puasa boleh, membangun, tanyakan lagi. Siapa yang bisa menjawab? Diri kita sendiri. Puasalah ketika itu berguna untuk kita. Puasalah ketika itu membangun diri kita. Puasalah ketika itu berguna dan membangun untuk rohani kita, jiwa kita, kerohanian kita, dan badan kita, kesehatan kita. Jangan habiskan waktu untuk hal yang sia-sia, percuma. Karena nasi enak, mie enak, gorengan enak, rendang enak, nasi padang enak, semuanya enak. Kita tidak bisa menikmati kalau tidak puasa, kalau kita sedang berpuasa. Tapi puasalah ketika sungguh-sungguh digerakkan oleh keinginan diri kita. Lagi-lagi saya ingatkan, puasalah ketika kita ingin merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika kita mau membereskan hidup kita kepada Allah. Puasalah ketika kita mau memperkuat doa-doa kita. Ketika kita mohon sesuatu, kita punya pergumulan, maka iringilah itu dengan puasa supaya doa-doa kita semakin kuat. Bukan hanya permohonan akan segala sesuatu, melainkan juga permohonan ampun di hadapan Tuhan. Dan puasalah untuk mengetahui seberapa tulus kita mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, banyak hal kami belajar Tuhan. Khususnya Alkitab sendiri yang mengajarkan kepada kami Tuhan mengenai berpuasa Tuhan Yesus. Dan ampuni kami ketika kami tidak mempergunakan waktu kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami melakukan segala sesuatu yang tidak berguna dan membangun kerohanian kami dan manusiawi kami Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan Yesus. Mari Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja hingga batas pribadi kami secara pribadi Tuhan, lepas pribadi. Masing-masing kami Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai, memimpin kami. Sehingga firman Tuhan, sharing-sharing, pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini tidak berlalu secara sia-sia Tuhan. Melainkan sungguh-sungguh dapat kami pahami, dapat kami pegang, bahkan dapat kami lakukan Tuhan Yesus. Hamba-Mu percaya Tuhan, meskipun Hamba-Mu selesai berbicara, melainkan Roh Kudus senantiasa mengingatkan, berbicara dalam hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya. Biarlah kami dapat bertumbuh berbuah lebat ketika kami melakukan kebenaran firman. Berkati setiap kami, bimbing setiap kami, pimpin setiap kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.